warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Muwur Bapak Suratno SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Muwur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini izinkanlah saya untuk menyampaikan atau memaparkan diseminasi konsep-konsep budaya positif bagi pendidikan SDN Muwur. Ini berkaitan dengan materi yang saya pelajari di modul 1.4 yang ada di pendidikan program guru penggerak, yaitu konsep-konsep budaya positif. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu budaya positif? Belum? Masa belum? Padahal sudah dilakukan. Ya, nanti kita bahas, kita diskusikan bersama tentang budaya positif. Nah, untuk kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dilanjutkan situ ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nanti kita bahas bersama-sama mungkin apa pemahamannya bagaimana. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini yang saya pelajari, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sesuai dengan kurikulum kita, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, di situ profil pelajar Pancasila ada berapa elemen Bapak Ibu Guru? Mungkin sudah paham ya? Nah, itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dilanjutkan dengan berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Untuk miskonsepsi tentang teori kontrol, nah, itu mungkin ilusi guru mengontrol murid. Nah, itu digambarkan seorang guru menusuk dari belakang seorang muridnya. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, itu menurut konsep kita. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu miskonsepsi kita. Coba nanti kita bahas, kita diskusikan bareng-bareng. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Mungkin itu ada stimulus respon, realitas, kebutuhan kita sama. Nah, untuk teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, miskonsepsi paradigma tadi, semua orang melihat hal yang sama. Padahal teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Terus
Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dilanjutkan, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Dilanjutkan, orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, saya bisa mengontrol orang lain, kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dilanjutkan, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, padahal kenyataannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, model berpikir menang saja, kenyataannya seperti itu. Disiplin positif, ya disiplin berasal dari kata disiplina. Mungkin ejaan saya kurang tepat, mohon maaf. Mungkin lidah saya ini terbawa dari lidah Jawa. Kalau mengucapkan kata-kata kebarat-baratan agak ribet, mohon maaf. Yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang lakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Untuk disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Itu untuk disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu adalah tujuan seorang pendidik. Seperti itu Bapak Ibu guru. Paham? Paham. Alhamdulillah. Untuk nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itu yang dimaksud nilai-nilai kebajikan. Jadi terlepas yang pokoknya nilai itu disepakati bersama tanpa ada paksaan, dan itu terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan atau kebajikan institusi atau organisasi yaitu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu yang ada di profil pelajar Pancasila. Sedangkan di Ibu Primary Year program PYP itu yang terkandung adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, sedangkan yang ada di keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, yang kita bahas yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini pengertian dari kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu maksud atau pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia.
Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa terima, dan yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dilanjutkan dengan kesenangan yang kelima. Yang kita bahas yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Terus untuk kasih sayang dan rasa terima itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu nilai-nilai atau kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Untuk penguasaan itu contohnya harga diri, terus keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Untuk kebebasan contohnya itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Untuk kesenangan itu bermain, humor, antusiasme, tertawa, itu kesenangan. Nah, untuk selanjutnya motivasi perilaku manusia itu tergambar dari nilai, ada intrinsik, ada juga motivasi ekstrinsik. Untuk intrinsik itu timbul dari dalam diri orang tersebut. Nah, untuk ekstrinsik itu dari luar. Oke? Paham ya? Untuk ini contohnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, itu motivasi intrinsik. Untuk ekstrinsiknya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi hukuman dan penghargaan itu adalah motivasi dari luar. Untuk yang timbul ini itu menghargai diri sendiri, itu adalah motivasi intrinsik. Untuk ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin hukuman itu ada katakannya tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Nah, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis, itu hukuman. Untuk konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, terus murid tetap dibuat tidak nyaman, terus sikap guru selalu memonitor murid. Untuk sedangkan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dilanjutkan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, itu restitusi. Nah, ini tadi bukan ini yang selanjutnya ya, 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol ini ada dalam harus dimiliki seorang guru. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Mungkin nanti kita bahas apa saja mungkin yang sudah panjenengan semua lakukan. Mungkin sudah itu ya, termasuk penghukum atau pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, manajer, mana yang sudah panjenengan lakukan. Kita bahas nanti. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama kasus, ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini apa ini? Contohnya, contoh apa? Posisi kontrol guru apa ini? Penghukum. Cerdas. Oh, ada. Terus berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini posisi kontrol yang mana ini?
pembuat rasa bersalah. Nah, just tenan Bu Selvi ini. Dilanjutkan, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu, bapak ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, posisi kontrol apa ini? Ya, mungkin kalian orang bapak ibu sudah menerapkan ya. Mungkin oh iya saya sebagai teman buat anak-anak, apa sebagai penghukum dan sebagainya. Terus kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, pemantau ya ini memperhatikan murid didik kita dan kita pantau seperti itu. Terus yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah ini apa? Manajer. Mungkin dari kelima posisi kontrol ini yang paling baik kira-kira yang mana? Direktur. Ya berarti manajer. Manajer memposisikan sebagai manajer kita. Nah, posisi kontrol apakah aku? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa kabar tadi. Betul sekali. Nah, kamu tidak benar melakukannya. Posisi kontrol apa ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada penghukum, pemantau, teman, manajer merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa bersalah ya? Sepakat. Oke. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Wah, mulai paham nih. Just ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Ya sebagai teman. Pokoknya yang mengajak ya komunikasi anak-anak. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, penghukum ini, yo. Coba direfleksikan buat diri panjenengan semua. Kira-kira yang sering Bapak Ibu lakukan yang mana? Kira-kira mana Bu Absari? Ya. Kalau saya pribadi sering menjadi teman dan penghukum. Kalau saya ya, kita lanjut untuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas mengapa bukan peraturan kelas ya. Kita bahas ya. Ya, disiplin positif karena alasannya kita menggunakan disiplin positif. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ya, atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Nah, pemahamannya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi ketika keyakinan dibuat itu kan muncul dari dalam diri siswa-siswa kita ya seperti itu, sehingga anak-anak didik kita itu bersemangat untuk menerapkannya. Harapannya seperti itu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu alasannya yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, lanjut ya, serangkaian peraturan. Pembentukan
Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Ya. Terus yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar mulai diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh penyusunan keyakinan kelas. Ini yang ada di kelas Bapak Ibu, ya. Sampelnya ada di kelas 3 tadi. Ya, yang ini kelas yang lain. Oke. Seperti itu. Oke. Contoh keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas untuk SDN Muwur? Kami akan menjaga keterlibatan kelas, mematuhi tata tertib sekolah dengan penuh tanggung jawab. Nah, terus kami akan aktif mengikuti pembelajaran dengan semangat dan percaya diri. Kami akan bergotong royong menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Kami akan menghormati semua guru dan saling menghargai sesama teman. Kami akan fokus menggunakan gawe untuk keperluan belajar. Kami akan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Itu contoh untuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas 3 yang pertama, mencuci tangan sebelum masuk kelas. Terus yang kedua, selalu angkat tangan ketika akan bertanya. Budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan santun. Yang keempat, disiplin dan tertib di kelas. Itu maksudnya untuk keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata atau kalimat positif, ya, tidak negatif. Dan keyakinan kelas ini dibuat sedikit atau sesimpel mungkin agar anak kita bisa mengingatnya dengan mudah. Dalam pelaksanaannya itu mempermudah seperti itu. Nah, kita bahas apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut teori Jason tahun 2004. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu segitiga menggunakan 3 tahapan Bapak Ibu, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, kita adalah menstabilkan identitas permasalahan. Dari kasus-kasus itu kita menstabilkan identitas, dilanjutkan kita validasi tindakan yang salah tersebut. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Tahapan ini disebut segitiga restitusi. Mungkin ini ada gambaran sedikit video berkaitan skenario penerapan segitiga restitusi. Nah, ini dari kasusnya Levi kemarin tentang makan di kelas ini. Saya ambil seperti itu. Mungkin suaranya kurang keras karena ini tidak memakai speaker. Oke. Nanti bisa besok kita tampilkan lagi.
Itu berupa sebuah pertanyaan-pertanyaan kepada siswa kita. Next deh. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Nah, kalimatnya seperti ini contohnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini rangkaian langkah-langkah untuk membuat atau menstabilkan identitas masalah dari anak tersebut. Lanjut yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu langkah yang pertama yaitu membuat pertanyaan, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi anak tersebut melakukan itu mempunyai alasan, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Nah, dilanjutkan, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu timbul dari diri anak tersebut, apa keyakinan kelas kita. Nah, jadi kita pertama menanyakan apa keyakinan kelas. Jadi sebelumnya kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Terus selanjutnya yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu jadi anak disuguhi sebuah pertanyaan untuk mencari solusi. Ini juga kemarin mengambil contoh penerapan segitiga restitusi bersama kasusnya Levi berkaitan terlambat ke sekolah. Nah, ini ada menstabilkan identitas juga, sebuah pertanyaan mungkin nanti kurang jelas, nanti bisa dilihat di video saya. Next ya. Penutup nih, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan ini. Nah, ini ada tindakan guru. Nah, coba ini kita berlatih bersama-sama ya. Ini ada jelas apa enggak ini? Jelas ya? Nah, yang pertama ada tindakan guru ini yang nanti nopo Bapak Ibu memilih antara hukuman atau konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa ini? Hukuman. Nah, benar sekali karena tiba-tiba langsung disuruh mencatat 100 kali dalam buku kalimat, membuat kalimat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Apa ini? Hukuman, ya. Karena apa? Ini juga belum disepakati, ya. Karena terlambat hadir ke sekolah langsung suruh lari. Ini penghukum ini. Maaf. Yang ketiga belum dibahas. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
Hukuman ya. Nah, terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Nah, yang terakhir ini kita lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCOK. Hukuman atau konsekuensi? Melihat mapelnya. Konsekuensi. Karena apa? Alasannya karena ini anak tersebut belum pemanasan, menggantikan ini pemanasan tersebut. Jadi jelas antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman ini terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu hukuman. Anak membenci kedisiplinan. Terus paksaan otomatis mendorong anak menyakiti diri sendiri, gelem ra gelem lakoni. Terus konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus, tanggapan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, demikian Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Mungkin ada pendapat atau tanggapan, monggo. Pas. Kira-kira kita semua sanggup gak melakukan keyakinan ini atau budaya positif ini dan menerapkan budaya positif sekolah kita? Sanggup ya? Bareng-bareng ya, kita sepakat, kita menerapkan budaya positif. Semoga SD kita lebih baik lagi. Mungkin itu pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bukan saya maksud untuk menggurui, saya ingin menyampaikan hasil pelajaran yang saya dapat dari modul 1.4. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan berkaitan dengan materi budaya positif. Sekarang sesinya tanya jawab berkaitan dengan materi tadi. Boleh bertanya, terserah pertanyaannya bebas, tapi berkaitan dengan materi. Silahkan. Oke, monggo. Oke, monggo Bu Harsari. Perkenalkan, nama saya Bu Hapsari, saya mengampu kelas 6. Di kelas 6 itu kadang masih ada anak-anak yang kadang berantem urusan yang sepele, tapi akhirnya terjadi perkelahian ringan-ringan, nanti pada nangis. Nah, kadang sebagai guru kelas 6 itu kadang bingung ini bagaimana cara melerai dan memberikan konsekuensi. Kalau hukuman nanti takutnya nanti anak jadi bohong atau gimana, pengennya bikin konsekuensi. Tolong berikan tips and trik untuk bikin konsekuensi di kelas mengenai itu. Terima kasih.
untuk pertanyaan bagus ini ya dari Bu Absari. Ini berarti ya dikasih tepuk tangan dulu ya. Oke. Tapi ini sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Absari, mari kita SBK dulu ya. Ya, biar semangat. Oke. Minta tolong berdiri. Ya. Berdiri. Ya. Boleh di samping meja-meja, samping meja, ya. Nanti mudah saja gerakannya, ya. Nanti dengarkan instruksi aba-aba dari saya, ya. Nanti jenengan praktekkan kebenarannya, jangan tiru gerakan saya. Mudeng, jelas? Ya, perlu simulasi? Enggak? Perlu simulasi contoh. Kita sambil nyanyi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Berarti kan benar. Tapi jangan ikuti gerakan saya. Kepala. Nah, berarti fokus semua, ya. Jadi jangan ikuti gerakan saya. Ya Bu Atik ini yang fokus. Nanti kira-kira ada konsekuensinya enggak? Dikasih konsekuensinya apa enggak? Enggak usah deh. Nah, nanti yang kalah duduk saja konsekuensinya. Yeah. Apa yang ini disuruh makan jeruk? Ya, malah seger. Ya. Jadi yuk kita mulai SPK. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, stop. Lutut, perut, lutut, kepala, pundak, perut, mata, pipi, hidung. Iya, salah. Silakan dulu. Ya. Suruh nyanyi? Oke, nyanyi. Suruh nyanyi apa? Ayo, boleh nyanyi dangdut nggak apa-apa? Ya? Nggak apa-apa. Dangdut? Ya, silakan. Dangdut? Apa? Burung kakak tua. Ya, oke. Seru ini ya. Siap-siap gue. Oke, sambil tepuk-tepuk, ayo. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Mari kasih tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, ini lanjut silakan Bapak Ibu duduk. Ya, Bapak Ibu duduk. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Absari berkaitan kasus di kelas 6. Ini ada anak yang sering berkelahi dan menangis ketika jam pelajaran apa istirahat tadi Bu? Pas istirahat. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah anak di kelas 6 tersebut? Nah, begini, untuk mengatasi solusi atau mencari solusinya kita menggunakan restitusi, ya, restitusi segitiga ini ya, segitiga restitusi, di mana kita memanggil anak tersebut, kita berbicara 4 mata
dengan hati ke hati kita yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan berupa pertanyaan-pertanyaan. Ya, contohnya pertama, ini kasusnya dari Mas Fakih misalnya seperti itu ya. Ya, Fakih ditimbali ke kantor, dipanggil ke kantor, ditanya, "Oke, kamu kesini kira-kira tahu apa enggak?" Ditimbali ke kantor, disuruh ke kantor itu tahu apa enggak, apa tidak. Nah, mungkin Fakih menjawab tidak Pak atau sudah Pak, itu jawaban dari anak. Itu menstabilkan identitas. Dilanjutkan, nah ketika dia sudah menjawab, misalnya tidak tahu Pak, berarti jenengan kasih tahu. Ya, jadi kamu kesini atau ibu panggil, buah panggil, itu buah mendapat laporan dari teman-temanmu atau dari bapak ibu. Nah, tadi kamu berkelahi sama Maulana seperti itu. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya, terus mencari alasannya. Kenapa atau kenapa kamu berkelahi? Seperti itu, mencari identitasnya. Alasannya apa? Kita cari, kita gali kejelasannya. Kalau kita kasih suguhan pertanyaan-pertanyaan, kalau kita dengan pendekatan sebagai kita memposisikan kontrol sebagai teman, anak akan merasa nyaman dan akan jujur. Ya, seperti itu. Mungkin apabila membutuhkan saksi untuk itu, temannya bisa dipanggil. Seperti itu. Menstabilkan identitasnya dulu, mencari, menggali berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi anak tersebut. Dilanjutkan yang kedua, membuat pertanyaan, yaitu memvalidasi ya kesalahan tersebut. Mungkin dengan cara bertanya, kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Mungkin anak itu Fakih memberi jawaban, iya Pak, saya berkelahi karena saya diganggu atau alat tulisnya direbut sehingga saya marah. Nah, marah tersebut. Nah, setelah itu, oh seperti itu. Ternyata alasannya seperti itu yang kamu lakukan ketika kamu berkelahi. Nah, mungkin dengan buah menceritakan, oh ya dulu buah pada waktu kecil ketika diganggu temannya juga marah. Seperti itu hal wajar. Terus dikasih pertanyaan, apakah marah tersebut atau berkelahi tersebut adalah hal yang terburuk lagi? Mungkin jawabnya, iya Pak, saya bisa lagi memukulnya dan menendangnya lagi. Nah, jadi kamu tahu ketika kamu marah, hanya marah dan tidak memukul, nah itu berarti kamu juga bisa merasakan yang dirasakan Mulyono tadi, Maulana. Nah, terus yang ketiga, melakukan atau membuat pertanyaan dengan menanyakan keyakinan kelas. Jadi sebelum ada kasus ini, di awal pembelajaran harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kita buat dengan kesepakatan bersama, dengan kertas voice stick
untuk menuliskan itu, atau dengan lembaran itu juga bisa. Per anak satu untuk mengungkapkan isi hatinya, bagaimana atau keinginan mereka, suasana kelas mereka yang dia inginkan. Nah, seperti itu. Jadi yang ketiga ini menjadi solusi utama untuk penyelesaian masalah tersebut. Jadi kita menanyakan, ketika kamu berkelahi, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Seperti itu. Kamu tanyakan seperti itu, Bu. Mungkin anak tersebut kalau sudah membuat keyakinan kelas karena berkelahi, mungkin itu tidak saling menghargai. Nah, itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berupa kalimat-kalimat atau kata positif seperti itu. Nah, setelah itu anak tersebut menjawab keyakinan kelas tersebut. Terus ditanya, setelah ini apa yang kamu lakukan agar tindakan kamu tidak kamu ulangi lagi? Tanyakan lagi, biar anak tersebut kita menstimulus anak itu agar mencari solusinya. Mungkin jawaban fakih, saya ketika marah tidak akan berkelahi atau tidak akan membalas, seperti itu. Dilanjutkan Bu Sari memberi pertanyaan, mulai kapan kamu lakukan? Nah, anak tersebut fakih membuat atau menjawab, mulai besok Bu. Nah, saya akan minta maaf ketika saya marah, tidak akan berkelahi dan tidak akan melukai. Karena apa? Kalau saya marah berkelahi itu melanggar yang namanya keyakinan kelas, yaitu saling menghormati atau menghargai teman atau orang lain, seperti itu, Bu. Nah, jadi kita berusaha sabar. Karena apa? Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu berpusat pada murid. Kita menghamba kepada murid, ya. Maksudnya bukan menguluh-uluhkan kepada murid, tidak, tapi kita memberikan kasih sayang tiada batas kepada murid kita, seperti itu. Mungkin jelas atau puas jawaban saya, Bu Sari? Mungkin ada pendapat yang lain? Apa sependapat dengan saya? Silahkan. Atau ada pertanyaan yang lain? Mungkin kasus-kasus di kelasnya atau tidak cocok dengan berbeda pendapat dengan konsep yang tadi saya sampaikan, boleh, tidak apa-apa. Nah, ini atau saya yang bertanya. Ya, sekarang kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Nah, kira-kira ketika anak sudah restitusi, permasalahannya sudah menggunakan segitiga restitusi, apakah perlu yang diberikan konsekuensi? Berikan alasannya. Tunjuk jari atau bareng-bareng, silahkan. Yang lain silahkan. Bayu, kamu cerita. Bani, Saya hanya Walifah dengan kelas 2. Kenapa ketika sudah diberikan restitusi perlu adanya
berkonsekuensi. Menurut saya perlu, karena apa? Dengan adanya berkonsekuensi berarti siswa nanti akan dapat mempunyai tanggung jawab. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Kalau nanti misal saya berbuat kesalahan ada konsekuensinya, jadi dia memiliki rasa tanggung jawab dan keyakinan atas apa yang dia kerjakan. Oke, bagus pertanyaannya. Seperti itu. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Bu Ani. Jadi ada yang mungkin punya pendapat yang lain? Ya, Bu Ati? Gak ada, sama berarti ya? Ya sama itu. Tidak berisiko. Ya. Jadi benar apa yang disampaikan Bu Ani, ketika anak sudah direstitusi itu harus juga diberikan konsekuensi. Karena apa? Anak tersebut akan memiliki rasa tanggung jawab apa yang dia perbuat, sehingga kedepannya tidak akan mengulangi lagi, dan anak tersebut akan berusaha berhati-hati. Terima kasih. Mungkin ini waktunya masih loh. Ini untuk sesi tanya jawabnya. Sebelum saya akhiri, ya masih ada 20 menit, masa Allah. Ya. Ini kasus dari Bu Ani lagi. Silakan. Begini, untuk membuat keyakinan kelas, khususnya untuk kelas 2. Nah, untuk kelas 2 itu kan peralihan dari kelas 1, untuk pemikirannya kan belum bisa diajak untuk misalnya mereka menyampaikan apa yang menjadi pendapat atau ide yang ada di kepala mereka. Jadi kita sebagai guru kelas yang berada di kelas bawah itu merasa ada kesulitan ketika ini nanti membuat keyakinan kelas. Jadi ya minta tipsnya nanti gimana, karena anak-anak itu ketika diberi pertanyaan berkaitan dengan keyakinan kelas, banyak sekali mereka yang masih bingung, belum paham. Nah, kita sebagai guru kelas pun juga untuk menyampaikannya agar mereka bisa memberikan pendapat dari masing-masing anak itu. Nah, bagaimana caranya biar anak-anak itu mudah untuk menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan keyakinan kelas tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ternyata luar biasa sekali ya untuk pertanyaannya. Mungkin sebelumnya mohon maaf apabila nanti saya menjawab kurang begitu memberi kepuasan ya. Ini saya akan mencoba berpendapat bagaimana atau trik untuk membuat keyakinan kelas di kelas kecil. Nah, yang pertama otomatis kita mengajak diskusi anak tersebut. Kita memberikan kata-kata kalimat positif kepada anak tersebut ya, seperti itu. Kesulitannya mungkin ini menulis. Yang menulis nanti bisa dibantu temannya. Nah, seperti itu. Kita memberikan sebuah kalimat-kalimat positif kepada anak untuk merespon atau kita ini menstimulus anak tersebut agar memunculkan ide dari dalam dirinya. Kita memberikan contoh-contoh berupa kalimat-kalimat positif, sehingga ketika kita memberikan contoh tersebut, anak misalnya disiplin. Nah, disiplin ini anak itu ketika kita tanya apakah diperlukan anak-anak, ya Bu, misalnya seperti itu. Oh ya, bisa nulis apa enggak? Belum. Nah, bisa dibantu temannya tulis disiplin. Terus kita memberikan juga contoh saling menghargai. Contohnya seperti ini. Ketika ada Bapak Ibu guru menjelaskan di kelas, itu anak-anak mendengarkan.
Itu contoh dari saling menghargai seperti itu. Terus apalagi contoh yang di kelas, menjaga kebersihan. Nah, karena apa? Keyakinan kelas tidak diperkenankan menggunakan kalimat negatif. Nah, tidak ada yang namanya nanti kata-kata tidak boleh, jangan, dilarang. Nanti kesannya nanti keras ya. Ya, seperti itu. Mungkin jawabannya bagaimana? Mungkin ada pendapat guru yang lain, teman yang lain. Bu Catur monggo. Nggih. Sama nggih. Jadi memberikan stimulus kepada anak, menyuguhkan sebuah kalimat-kalimat positif, memberikan contoh-contoh kepada anak sehingga anak itu muncul motivasi dalam dirinya. Seperti itu Bu Ani. Jelas nggih? Jadi tidak ada alasan atau tidak ada alasan untuk tidak membuat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas saya yakini kalau itu dilakukan dengan kesepakatan, itu anak akan merasa senang, merasa dihargai. Seperti itu. Nah, oke, mungkin ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Oke. Cukup ya? Cukup? Ya, kalau sudah jelas, sudah tidak ada pertanyaan atau mungkin ada kasus-kasus dari kelas bisa disampaikan, nanti kita diskusikan bagaimana pembicaraan masalahnya. Cukup? Cukup. Kalau cukup, saya akhiri untuk sesi tanya jawab saya akhiri dan saya tutup. Nah, mungkin untuk kesimpulannya, ada yang mau menyampaikan refleksi? Kesimpulannya, untuk kesimpulan hari ini pembelajaran yaitu budaya positif itu ada 5 posisi kontrol seorang guru. Terus ada juga 5 kebutuhan dasar manusia. Dilanjutkan ada ketika ada masalah kita memecahkannya dengan segitiga restitusi. Jadi intinya ketika ada anak yang membuat salah atau berbuat salah, kita jangan langsung menghukum. Kita cari identitasnya, apa permasalahannya, dilanjutkan memvalidasi pertanyaan tersebut, dilanjutkan keyakinan kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya karena telah mengikuti diseminasi ini, dan mohon maaf apabila penyampaian saya kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nanti Pak Tim bagikan ini ya kertas voice ya voice stick. Nanti kalian menuliskan satu saja, satu yang kalian yakini. Jelas ya? Jadi saya bagikan, jadi pantau dulu. Nanti tulisan di sini ya. Nanti ditempelkan di depan. Boleh sekarang keluarkan pulpennya. Pulpen aja. Kembali nggak apa-apa, sama nggak apa-apa, nanti dipilah-pilah. Tapi kembali dipilah sama-sama. Terserah. Ya, itu nggak apa-apa. Ya, nantinya sini nanti teknik. Tuliskan satu aja nggih. Sudah? Oke. Nggak usah. Pertama saya pilih dulu yang sama, nanti tak pilih satu. Sekarang Pak Pik pilih ya. Saya saring kata-katanya yang
Nah, sekarang apa namanya? Kita mendapatkan 6 keyakinan kelas yang kalian percaya. Saya ambil dari beberapa ini, saya mendapatkan 6 ya yang ingin kalian yakini sebagai keyakinan kelas. Kalian sepakati ya. Itu tadi tidak boleh rame. Kan kalau membuat keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Nah, yang pertama menjaga kedisiplinan. Ya, menjaga kedisiplinan. Itu maksudnya menjaga kedisiplinan tidak boleh tidak boleh yang namanya itu seperti itu kan, tidak boleh ketika ada PR mengerjakan.
Lapan tangannya. Ya lanjutnya ayo. Ya lanjutnya silakan. Ayo hafal. Juan. Thank you.
sudah menandatangani semua. Jadi ini keyakinan kita ya untuk kelas 3 ya. Ini ada 6, harus kalian ingat ini nilai-nilai keyakinan kalian ya. Dilaksanakan sebaik-baiknya, oke? Kalau sudah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.